Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril dari Prodi AS Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Era Modern. Tugas dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam. Berikut penjelasannya. Perkembangan hukum Islam di era modern. Objek pembahasan kita pada tulisan ini adalah hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan hukum yang diterapkan di berbagai negara Islam. Negara yang mayoritas penduduknya Muslim ataupun negara yang mengakomodasi kepentingan hukum bagi warganya yang beragama Islam. Kalau melihat dari objek di atas, maka tentunya secara historis hal ini terjadi pada masyarakat Islam modern dan bukan pada masyarakat Islam tradisional. Sedikitnya, ada satu alasan mengapa objek di atas hanya terjadi pada masyarakat Islam modern, yaitu dalam masyarakat Islam tradisional hukum Islam diterapkan tidak berpedoman dengan kitab perundang-undangan, melainkan pada kitab-kitab fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama pada masa itu atau disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang diakui oleh negara. Sedangkan pada masyarakat Islam modern, negara berbentuk satu undang-undang, yaitu merupakan akomodasi fikih-fikih yang berkembang di masyarakat sebagai aturan negara yang berlaku bagi seluruh warganya atau umat Islam. Undang-undang inilah yang menjadikan pedoman penetapan hukum bagi setiap perkara yang diangkat di peradilan negara. Adapun batasan masyarakat Islam modern dimulai sejak abad 20 hingga sekarang atau juga disebut abad kebangkitan Islam. Dalam pembahasan ini kita akan membahas secara ringkas mengenai perkembangan hukum Islam pada bentuk perundang-undangan dan pengenalan singkat perundang-undangan Islam yang berlaku di berbagai negara sejak abad 20 hingga sekarang. A. Perkembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum. Perkembangan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum tidak terlepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan yang terjadi di dunia Islam. Sebelum penjajahan atau juga disebut di saat negara-negara Islam berada dalam satu daulah, hukum Islam yang berlaku secara tradisional berpedoman dengan kitab fikih yang dikembangkan oleh fuqaha pada masanya. Akan tetapi setelah daulah Islamiyah dijajah dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara, hukum Islam berkembang dipengaruhi oleh masuknya westernisasi hukum yang dibawa oleh penjajah. Bahkan ada di antara kaum kolonial yang berusaha menghilangkan eksistensi hukum Islam dan menggantinya dengan hukum perundang-undangan Barat. Pasca penjajahan, berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara Muslim untuk melegislasi hukum Islam sebagai undang-undang negara. Para pakar hukum Islam modern dalam mencermati kondisi hukum Islam tradisional yang berpedoman pada kitab-kitab fikih dan syarat dengan perbedaan antara mazhab, mencoba menengahi perbedaan-perbedaan pendapat dalam fikih yang kemudian disatukan dalam bentuk kesatuan kodifikasi hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negaranya. Di samping itu, dinamika masyarakat dalam negara tersebut yang terkandung dalam juga terpengaruh budaya hukum Barat juga menjadi rujukan mereka dalam mengkodifikasi hukum Islam tersebut. Dalam perkembangan pembaharuan perundang-undangan di negara Muslim, masing-masing negara mempunyai sikap politik yang berbeda dalam menyikapi posisi hukum Barat terhadap hukum negara yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Menurut Fathur Rahman Jamil, sedikitnya ada 3 sikap negara Muslim yang terlihat dalam bentuk perundang-undangan yang dibuatnya. 1. Sikap pertama adalah mengakomodasi nilai-nilai hukum Barat yang sesuai dengan syariat Islam dan bila perlu dijadikan sebagai bagian dari perundang-undangan Islam. Kedua, mengadopsi secara keseluruhan semua pemikiran hukum Barat dan materi hukum yang diterapkan dalam hukum Barat dijadikan undang-undang negara. Ketiga, menolak semua pemikiran hukum Barat dan materi-materi hukumnya, sehingga tak satupun hukum Barat yang diterapkan dalam perundang-undangan negara. Dan di sini hanya berlaku hukum Islam secara murni yang diterapkan dalam perundang-undangan. Ketiga sikap di atas dapat kita lihat dalam berbagai bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara-negara Muslim saat ini sebagaimana dipaparkan pada poin pembahasan berikut. B. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam di berbagai negara.
memiliki implementasi hukum Islam pada masa tradisional yang meliputi semua aspek hukum Islam, maka seyoknya hukum Islam dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang diterapkan di negara-negara muslim modern juga harus memenuhi semua aspek, baik yang berkaitan dengan hukum privat atau perdata maupun hukum publik atau pidana. Namun realita yang ada, tidak semua negara muslim mengimplementasikan kedua aspek hukum tersebut dalam perundang-undangan negara. Bahkan mayoritas negara hanya menonjolkan hukum keluarga Islam dalam perundang-undangan mereka. Lalu menurut Daud Ali, tidak diimplementasikannya hukum publik bahkan hukum privat Islam, kecuali hukum keluarga. Dalam perundang-undangan negara muslim dikarenakan kedua hukum tersebut telah kehilangan jiwa wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah akibat pengaruh penjajahan dan misterisasi hukum. Hanya hukum keluarga yang masih bertahan di pengaruh tersebut hingga saat ini. Sehingga wajar bila yang tampak saat ini undang-undang Islam yang berlaku di negara-negara muslim hanya berkait dengan hukum keluarga. Berikut penulisan paparan secara ringkas perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum Islam yang diterapkan di berbagai negara. 1. Negara Arab. Aljazair. Aljazair merupakan negara Islam yang populasi muslimnya mencapai 99%. Negara ini terletak di utara Afrika dengan membahas resmi Arab dan Perancis. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku di sini hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal, dan administrasi peradilan masih diwarnai dengan warna hukum yang dibawa oleh kolonial Perancis yang pernah berkuasa di negara ini. Secara umum, hukum Islam yang menjadi perundang-undangan negara ini diadopsi dari fikih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di negara ini. Berikut legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair. A. Ordonansi perkawinan atau Mariage Ordonnance 1959. Ordonansi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Aljazair, yaitu fikih Maliki. B. Hukum ordonansi perkawinan atau amandemen, atau juga Mariage Ordonnance Amendment Law 1963. Ini adalah amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat alam wilayah perdata sebelum menyentuh kepada pidana. C. Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga atau Family Code 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan. Di dalamnya juga sudah mencakup tentang pewarisan dan hal-hal terkait dengan hukum keluarga lainnya. 2. Mesir. Mesir dengan populasi penduduk yang 92% muslim adalah negara yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Namun dahulu ketika Mesir merupakan provinsi otonom dari Kekhalifahan Utsmaniyah, sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum Hanafi. Setelah berada dalam penjajahan Inggris Raya, sistem hukumnya secara perlahan terpengaruh terhadap sistem hukum Eropa yang dibawa oleh Inggris. Baru pada tahun 1920 terbentuk pembaharuan aturan perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan status personal. Secara ringkas, perundang-undangan Islam yang diterapkan di Mesir pada era modern antara lain: A. Hukum tentang status personal atau ahwal asyakhsiyah 1920 sampai 1929. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan publik yang berlaku di Mesir. B. Hukum tentang waris, wasiat, dan wakaf atau Qanun al-Mirats wa al-Wasiyah wa al-Usul al-Waqf atau Law on Inheritance, Will and Waqf 1943 sampai 1952. Fokus pada hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, wasiat, dan wakaf. A. Hukum tentang status personal atau ahwal asyakhsiyah 1920 sampai 1929. Hukum ini mengatur tentang hukum privat dan publik yang berlaku di Mesir. B. Hukum tentang waris, wasiat, dan wakaf Qanun al-Mirats wa al-Wasiyah al-Waqf al-Waqf Law on Inheritance, Will and Waqf 1943 sampai 1952. Fokus pada hukum ini mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, wasiat, dan wakaf. Undang-undang sipil atau perdata, dan undang-undang peradilan atau civil codes dan law
and Law on Courts 1931 sampai 1955. Undang-undang ini juga mengatur tentang hukum privat sekaligus penegasan fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga yudikatif. D. Syariah. Dalam Undang-Undang Dasar 1977, ini adalah kodifikasi undang-undang dan dasar negara Mesir yang ruhnya sudah diwarnai oleh syariat Islam. Undang-Undang Jihad 1979 merupakan amandemen pertama dari hukum personal 1920 sampai 1929. Lalu amandemen hukum status personal 1985. 3. Irak. Irak merupakan negeri di Asia Barat yang populasi muslimnya mencapai 95%. Negeri 1001 malam yang mempunyai dua bahasa resmi, Arab dan Inggris. Ini memiliki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. A. Undang-Undang Sipil Perdata 1951. Undang-undang ini mengatur tentang hukum privat yang berlaku. B. Undang-Undang Satu Personal Al-Alsasiyah 1959. Undang-undang ini sudah mengatur hukum privat dan hukum publik yang berlaku. C. Amandemen Undang-Undang Status Personal 1963. D. Undang-Undang tentang hak tempat tinggal bagi wanita yang dicerai, atau Law on Divorced Wives' Right to Residence. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan jaminan hak-hak wanita yang mengalami perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan. 4. Yordania merupakan negara monarki demokratis yang terletak Asia Timur dengan populasi penduduk muslim sebesar 90% dari jumlah penduduk. Implementasi hukum Islam dalam bentuk undang-undangan dengan negara ini dapat dilihat dalam A. Undang-Undang tentang Hak Keluarga Law on Family Rights 1951. B. Syariah dalam Undang-Undangan Dasar 1952. C. Undang-Undang Sipil dan undang-undang lain atau juga disebut Civil Code and Some Other Law 1952 sampai 1976. D. Undang-Undang Status Personal Code of Personal Status 1976. E. Amandemen Undang-Undang Status Personal 1977. 5. Kuwait. Kuwait adalah perkembangan legalisasi hukum Islam dikenal dengan reformasi bidang hukum waris dan pembaharuan legalisasi. Hukum dalam bidang pembaharuan legalisasi dimulai pada masa pemerintahan Amir Sheikh Abdullah Salim Al-Sabah. Pada masa ini, tepatnya tahun 1951, dia melakukan perombakan Undang-Undang Wakaf dengan merujuk kepada Undang-Undang Wakaf Mesir tahun 1946 dan Undang-Undang Wakaf Libanon tahun 1947. Kedua undang-undang wakaf terakhir ini dikolaborasikan dalam satu bentuk undang-undangan wakaf yang berlaku di Kuwait. Di samping itu ada beberapa aturan undang-undangan lain yang dirujuk dari hukum material Mesir dan Prancis yang menghasilkan undang-undang hukum sipil perdata dan prosedur perniagaan atau Civil and Commercial Procedure Code pada tahun 1960, dan setahun sesudahnya 1961 disempurnakan dengan terbentuknya Undang-Undang Hukum Perdata Kuwait. Undang-Undang Hukum Niaga, Undang-Undang Hukum Perbuatan Kriminal, Undang-Undang tentang Ganti Rugi, Law on the Max. Adapun berkaitan dengan hukum waris adalah dengan terkodifikasinya Qanun Wasiyah Al-Wajibah atau Undang-Undang tentang Wasiat Wajibah pada tahun 1971. Afghanistan merupakan negara muslim yang menerapkan hukum Islam sebagai sistem hukum satu-satunya dalam negara. Syariah merupakan sandaran utama dalam undang-undang dasarnya. Semua peraturan-peraturan undang-undang yang ada tidak boleh keluar dari koridor syariah. Sistem hukum yang diterapkan dalam negara ini berpatokan pada fikih Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Secara ringkas, peraturan perundang-undangan yang diterapkan di negara ini adalah A. Undang-Undang Perkawinan 1971. B. Ketetapan hukum tentang hak wanita atau Decree of Women's Rights 1978. C. Ketetapan hukum tentang pelanggaran riba, Decree of Prohibition of Riba 1978. B. Bangladesh. Republik Bangladesh merupakan negara muslim yang terletak di Asia Selatan yang mayoritasnya populasi muslimnya bermazhab Hanafi. Sistem hukum yang berlaku di Bangladesh hingga tanggal 14 Agustus 1947 menjadi satu dengan sistem hukum India. Sedangkan dari tanggal tersebut hingga akhir 1971 menjadi satu dengan Pakistan. Melihat kenyataan sejarah di atas, maka secara praktis Bangladesh baru dikatakan memiliki konstitusi yang mandiri pada tahun 1972.
Perundang-undangan Islam yang berlaku di Bangladesh pasca 1972 antara lain meliputi A. Undang-Undang Personal Muslim Ahwal Asy-Syakhsiyah yang merupakan adopsi dari undang-undang yang sama dari Pakistan. B. Undang-undang tentang mahar, perempuan dan perkawinan usia dini, Law of Dowry, Women and Child Marriage pada tahun 1980 sampai 1984. C. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sebagai negara muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam antara lain A. Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal atau Criminal Procedure Code 1913, B. Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pemeliharaan 1955 sampai 1984. Brunei Darussalam pasca kemerdekaannya pada tahun 1984 memproklamirkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan pada syariat Islam. Fikih Syafi'i sebagai mazhab negara dijadikan sebagai pedoman sistem hukum yang diterapkan oleh negara. Hal ini berimplikasikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga disandarkan pada fikih Syafi'i dalam setiap aspeknya. D. Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang hingga saat ini hanya mengakomodasikan hukum perkawinan Islam dan sebagai dari hukum personal Islam dalam perundang-undangannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan perundang-undangan yang ada di bawah tahun ini. A. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, B. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974, C. PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perkawinan tanah milik, tentang pewakafan tanah milik, D. PMA Nomor 2 Tahun 1989 tentang majelis hakim, E. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, F. Infres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, G. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Iran. Hukum Islam yang diterapkan dalam perundang-undangan di Iran antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Sipil Iran 1928 sampai 1935 yang merupakan kombinasi dari hukum Islam dan perundang-undangan sipil Prancis. B. Undang-Undang Perkawinan 1931 sampai 1938. C. Undang-Undang Perlindungan Keluarga 1967 sampai 1975. Seiring terjadinya revolusi Islam Iran yang dikomandoi oleh Imam Khamenei, seluruh dinamika hukum yang berkembang di Iran dirujuk dengan hukum Islam. Adapun hukum Islam yang berkembang di Iran merupakan implementasi dari fikih mazhab Syiah sebagai mazhab mayoritas masyarakat muslim Iran. F. Malaysia. Peraturan undang-undang Islam yang diterapkan di Malaysia dan negara-negaranya bagiannya merupakan kombinasi dari penerapan adat istiadat Melayu yang sesuai dengan syariat Islam. Di antara peraturan perundang-undangan Islam yang ada di tingkat federal Malaysia adalah Undang-Undang Keluarga Islam tahun The Islamic Family Law tahun 1984. G. Pakistan. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Pakistan lain A. Ordonasi Hukum Keluarga Muslim 1961, B. Syariah Hukum Personal Muslim Application Act 1962, C. Undang-Undang tentang perubahan peradilan keluarga dan mas kawin 1963 sampai 1976, D. Undang-Undang Wakaf 1979, E. Pembaharuan Undang-Undang Negara Islam dan Islamisasi setiap peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan pidana, perdata maupun hukum personal pada tahun 1979 sampai 1987. H. Turki. Adapun hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang pernah berlaku di Turki sebelum negara ini mengadopsi secara utuh perundang-undangan Eropa, khususnya Swiss, antara lain A. Undang-Undang tentang hak keluarga atau Qanun al-Qarar al-Huquq al-Ailah al-Utsmaniyah 1917, B. Undang-Undang Hukum Sipil Perdata Civil Code 1926. Undang-undang ini mengalami amandemen sejak 5 kali pada tahun 1933, 1938, 1945, 1950, dan 1956. Filipina. Filipina merupakan salah satu negara minoritas muslim yang memiliki peraturan undang-undang Islam. Terwujudnya peraturan undang-undang Islam ini merupakan akomodasi dari kepentingan hukum masyarakat muslim Filipina yang mayoritas mendiami Kepulauan Mindanao. Dengan diberlakunya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam atau Islamic Family Code sejak masa Presiden Ferdinand Marcos ini, maka ini menjadi satu-satunya hukum keluarga sebagai pedoman bagi masyarakat muslim Filipina.
Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil dari PPT dari materi ini adalah dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di negara Muslim sebagian besar hanya yang berkenaan dengan hukum keluarga ataupun hukum personal. Hanya sebagian kecil negara yang mencoba mengimplementasikan semua aspek hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan mereka. Faktor mempengaruhi hukum Barat dirasa masih dominan dalam aspek hukum dua aspek di atas. Mungkin benar ungkapan Daud Ali bahwa hukum pidana dan perdata Islam telah kehilangan ruh wahyu ilahi dan sunnah Rasulullah. Kalau itu benar, maka tugas kita adalah mengupayakan agar ruh itu hidup kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.